Sarvesham Shantir Havatu Sarvesham Shantir Havatu Sarvesham Purnam Havatu Sarvesham Purnam Havatu. Bapak dan Ibu semua, proses penjernihan jiwa itu memang tidak bisa dilakukan hanya sekali. Buat teman-teman yang baru bergabung dengan saya dalam pembelajaran ini, tentu saja pada umumnya membawa banyak jejak dari masa lalu, baik itu berupa energi, persepsi, emosi maupun karma. Nah, layernya juga tidak satu, banyak gitu. Jadi membersihkannya itu betul-betul harus berkali. Nah, pada saat yang sama, teman-teman yang sudah lama dengan saya, sebagian besar juga belum ada di dalam konsistensi. Kadang jernih, kadang luwet. Itu biasa. Karena memang bagi sebagian orang, konsisten dalam keheningan itu enggak gampang. Karena banyak yang memang sudah terbiasa untuk kebanyakan mikir. Ya. Kebanyakan mikir pasti membuat Anda menjadi tidak hening. Karena kebanyakan mikir itu membawa pikiran Anda melayang ke masa lalu, melayang ke masa depan. Tidak masuk kepada momen kekinian. Tidak hening itu menjadi celah bagi segala bentuk kekeluhan jiwa. Ya. Dalam ketidakheningan itu bisa tiba-tiba muncul emosi yang gak selaras. Tiba-tiba kesel sama orang, tiba-tiba kecewa sama diri sendiri, macam-macam. Ya. Hanya gara-gara kita lupa untuk ketidakheningan juga itu menjadi celah bagi masuknya kuasa kegelapan. Ya. Jadi makhluk-makhluk dari dimensi rendah itu sebetulnya secara faktual itu selalu menanti momentum untuk bisa masuk ke dalam diri Anda. Ya. Karena memang begitu kerjaannya. Jadi keangkaran murkaannya dia itu memang memanifestasi dalam semangat yang tak kunjung padam untuk menjatuhkan Anda. Ya. Nah, makanya jangan beri celah Anda itu kalah. Nah, sekali Anda terlalu banyak berpikir, meletakkan lokus kesadaran di sini dan bukannya di sini, Anda pasti kena. Nah, makanya tidak heran sebagian di antara kita itu jatuh bangun, gitu ya. Kesadarannya tidak pernah konstan, naik turun begitu. Nah, karena itulah maka menjadi lumrah kita harus terus-menerus yang namanya menjernihkan diri. Jadi mau senior mau junior ini mutlak, gitu. Ya. Oke, baik. Saya kemudian juga akan menjelaskan sebetulnya esensi dari perjalanan spiritual itu apa sih? Ya, begini. Rasakan betul keberadaan diri Anda saat ini. Ya. Anda silakan perhatikan diri dari luar ke dalam. Dari luar Anda memperhatikan diri, maka ketemu bagian luar dari diri ini. Apa? Ya, tubuh ini. Lalu rasakan dan sadari di dalam tubuh ini ada sesuatu yang itu bisa merasakan suka dan duka. Apakah itu dan siapakah itu? Nah, itulah satu realitas yang ada di dalam diri Anda yang disebut sebagai jiwa. Jiwa ini senyatanya memang tidak bisa diverifikasi secara empirik. Anda lihat pakai mata, mau pakai mikroskop juga nggak akan ketemu. Ya. Mau pakai teleskop Hubble juga sama aja nggak akan ketemu juga. Karena ini adalah sebuah realitas yang non fisik.
Ini hanya bisa Anda ketahui dengan merasakannya dengan nyata. Menyadari bahwa di dalam diri Anda ini ada sesuatu yang bisa dibilang itu sebagai aku. Ya. Yang itu bisa mengalami suka dan duka. Nah, jiwa itulah yang sebetulnya terus-menerus ada dalam proses evolusi. Ya. Mengalami pembaharuan terus-menerus. Nah, laku spiritual itu adalah sebuah laku yang mengarahkan jiwa mencapai puncak evolusinya. Membuat jiwa yang ada di dalam tubuh ini menemukan keagungannya. Ya. Apa ukuran jiwa ini mencapai puncak evolusi? Secara sederhana orang mengatakan jiwa yang mencapai puncak evolusinya dikatakan mencapai pencerahan paripurna. Dalam sudut pandang yang lain dikatakan mereka yang mencapai puncak evolusinya itu kembali ke asal mulanya. Nah, asal mula jiwa ini apa? Asal mula jiwa, ya, pertama bisa kita katakan sebagai cahaya yang paling murni. Ya. Jadi begini, jiwa ini punya tubuh halus selain punya tubuh yang kasar ini. Nah, tubuh halus ini mencerminkan kualitas jiwa itu. Kalau tubuh halus itu keruh, gelap, segala macam gitu ya, itu mencerminkan si jiwa ini belum mencapai asal mulanya, belum menjadi jiwa yang murni, belum menjadi cahaya yang agung. Oke? Nah, bagaimana jiwa dengan tubuh halusnya ini kelihatan keruh kayak tadi? Itu kalau Anda penuh dengan emosi yang destruktif. Anda penuh dengan amarah, kebencian, dan seterusnya. Ya, oke. Nah, kalau Anda bisa menjernihkan jiwa yang tadi itu dari semua yang ini, jiwa yang tadinya punya tubuh halus keruh ini tiba-tiba bertransformasi menjadi terang benerang. Nah, pada tataran itulah ketika jiwa itu menjadi terang gitu ya, dinyatakan jiwa kembali kepada realitas sebagai cahaya yang agung. Nah, pada tataran praktisnya, kalau orang sudah mengalami fase itu, pada saat itulah dia akan merasakan kelapangan, merasakan kebahagiaan, merasakan kedamaian yang otentik, yang tidak dipengaruhi oleh dinamika di luar diri. Nah, ada level yang lebih tinggi ketimbang itu, ketika jiwa Anda itu betul-betul kembali kepada realitasnya sebagai energi yang paling murni. Dalam hasanah Jawa disebut sebagai bari marangsangkan paraminggumannya. Jadi kalau dilihat secara mata batin, tubuh halus dari jiwa ini menjadi bening gitu loh. Ya. Nah, bening ini karena pada kenyataan si jiwa ini sudah mengalami kemenyatuan yang seutuhnya dengan semesta yang agung.